Tapi Allah SWT nunggu pengorbanan kita. Bukan tanpa asbab Allah hancurkan. Fir'aun tadinya berjalan melenggang. Begitu Nabi Musa lahir baru ketakutan dia. Dan dakwahnya Nabi Musa alaihissalam dijadikan oleh Allah asbab hancurnya Fir'aun. Namrud juga sama. Allah jadikan dakwahnya Nabi Ibrahim sebagai asbab hancurnya Namrud. Allah jadikan dakwahnya sahabat Rasulullah dan sahabat sebagai asbab hancurnya Persia dan Romawi dan negara-negara ketika itu. Hari ini kalau kita ingin pemerintahan-pemerintahan tauhid, pemerintahan-pemerintahan yang seperti pemerintahan Fir'aun itu hancur, ya kita harus buat pengorbanan seperti yang dibuat sahabat. Tanpa itu nggak akan bisa hancur. Dan pengorbanan yang dibuat sahabat bagaimana? Ya mereka nggak peduli apapun yang terjadi, meskipun harus jual rumah mereka akan jual rumah, meskipun harus jual mobil untuk bisa ke negara jauh, untuk bisa menunaikan takaza. Dan takaza jelas, setiap orang lama 4 bulan setiap tahun dengan tertib IPB dalam negeri jauh, IPB dalam negeri jauh, IPB dalam negeri jauh. Untuk itu apa yang Allah berikan kepada kita harus kita niat azam. Apa yang Allah berikan kepada saya akan saya habiskan untuk itu. Kita habiskan dulu, baru kemudian kita minta kepada Allah apa yang ada di khazanah Allah SWT. Yang ada pada kita yang sudah Allah beri belum habis. Kalau nyadong yang di khazanah Allah, ya malu. Kita minta itu yang aku kasih masih. Itu gunakan dulu, habiskan dulu. Masih ada lembu, masih ada sawah, masih ada macam-macam. Di rumah pun masih ada perabot. Kalau di rumah sudah nggak ada apa-apa seperti rumah Sayyidina Abu Bakar, ya baru minta, ya Allah data kaza ke negara jauh. Jadi sekarang belum waktunya untuk kita, masih banyak yang Allah berikan kepada kita. Baru ketika nggak ada minta kepada Allah, nanti Allah akan siapkan. Seperti itu hadirin yang dirahmati Allah SWT. Takaza sudah jelas. Setiap kita AMP, para penanggung jawab halaqah, penanggung jawab yang ada di daerah-daerah ini sudah takaza bagi kita itu yang teratas. Enggak ada lagi artinya yang terpaksa lah, umpamanya beliau masih pegawai negeri umpamanya, hatinya pun menjerit, dia nggak bisa, sudah usaha coba cari cuti nggak dapat, ya. Hadirin dirahmati Allah SWT, tapi bagi yang Allah SWT sudah berikan kemudahan, nggak ada alasan untuk tidak 4 bulan setiap tahun. Nah, ini satu-satunya cara memajukan kerja dakwah. Dan itu satu-satunya cara untuk terselamatnya kita dari fitnah dan selesainya fitnah-fitnah. Ketika pulang dari Ghazwah Muraisy, orang Ansar sama orang Muhajirin berantem. Maka Nabi mengatakan, ayo kita tinggalkan tempat ini. Di sini tempat banyak syaitannya. Maka dijalankan selama 3 hari 3 malam, nggak boleh berhenti, nggak boleh istirahat kecuali sholat saja. Nggak ada makan, nggak ada apa-apa, jalan 3 hari 3 malam. Sampai dekat Madinah, saking capeknya, udah ngantuk, capek jadi satu. Nah, akhirnya pada berjatuhan dari punggung kendaraannya. Padahal musim panas, berjatuhan di atas pasir, panasnya kayak apa, tapi tetap bisa tidur saking capeknya. Seperti itulah resep dari Nabi SAW untuk menghilangkan fitnah-fitnah yang terjadi, pertengkaran, perselisihan, itu ya hanya itu. Jangan sibuk dengan hal itu, tapi sibukkan diri dalam takaza. Keluar terus, keluar lagi. 4 bulan belum selesai, 6 bulan, 6 bulan belum selesai, 8 bulan, 8 bulan belum selesai, keluar setahun. Sehingga nggak ada waktu lagi untuk membicarakan ikhtilaf, tidak ada waktu lagi untuk membicarakan perselisihan. Kalau setiap kita sibukkan dalam takaza, keluar dakwah, masing-masing bawa jemaah, nggak ada waktu lagi untuk bicarakan ikhtilaf. Syaitan nggak akan datang di tengah-tengah kita. Itu resep, itu sunnah juga. Apa yang dibuat Nabi itu sunnah. Sunnahnya ketika terjadi ikhtilaf, meningkatkan pengorbanan, capekkan diri sampai nggak ada waktu untuk bicara. Kalau masih bicara berarti kita belum capek. Capekkan diri dalam takaza, gerak lagi.
sampai Allah Subhanahu wa taala hilangkan. Sehingga nggak ada kesempatan untuk saling mengcounter, untuk saling membantah, nggak ada waktu, sibuk. Itu sunnah. Apa yang dibuat Nabi itu sunnah. Termasuk sunnah dalam ikhtilaf ya, menyibukkan diri dalam takaz, keluar. Waktu awal-awal ikhtilaf tahun 2017, saya sama Pak Haji Abdi keluar 4 bulan ke Pakistan. Ya waktu itu alhamdulillah kita jaga 3 tahun sekali ke IPB, 3 tahun sekali ke IPB. Terus pas sampai di Haveli ya ketemu sama orang-orang ahli syura, masyayikh-masyayikhnya. Ditanya gimana kabarnya, alhamdulillah. Indonesia gimana? Ya alhamdulillah. Ini apa, hadir istimewa atau alhamdulillah keluar 4 bulan setiap tahun. Masya Allah. Ya, ini yang akan menyelesaikan masalah. Kalau semua orang keluar, sibuk keluar, maka akan selesai masalah. Nggak akan ada perselisihan. Adanya perselisihan karena nggak keluar. Maka ada kesempatan untuk saling melihat kekurangan orang, kesalahan orang. Nah, itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita perbaiki amalan infiradi kita. Maulana Sa'ad Hafizahullah sering menyampaikan bahwa adanya perkelahian, adanya perselisihan itu pasti karena ada di antara kita yang melakukan dosa dalam kesendirian. Dosa dalam kesendirian. Maka kita banyak-banyak istighfar waktu itu, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah Subhanahu wa taala segera memperbaiki keadaan. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus kita paham, harus kita memahami ini segala sesuatu, ya satu musyawarah, satu istikharah. Petunjuk dari Nabi SAW kan, istikharah dan musyawarah, musyawarah dan istikharah. Itulah 2 perkara yang harus kita pegang. Setiap menghadapi sesuatu ya kita musyawarah dan istikharah, musyawarah dan istikharah. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus ingat bahwa kita dalam dakwah ini juga akan selalu ada ujian. Yang diuji itu bukan orang-orang baru saja, orang-orang lama. Bahkan semakin lama dalam dakwah akan tambah besar ujiannya. Asyadun nasi balaan al-anbiya. Orang yang paling besar ujiannya itu para nabi. Jangan dikira nabi itu enggak ada ujiannya. Justru nabi menghadapi ujian yang paling besar. Semua nabi. Terutama nabi ulul azmi. Maka dikatakan Nabi Ulul Azmi karena ujiannya paling besar. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi pun mengatakan laqad udhitu ma lam yudha ahad wa laqad ukhiftu ma lam yukhaf ahad. Di dalam dakwah ini, di medan dakwah ini aku telah disakiti di mana tidak ada seorang nabi pun pernah disakiti seperti aku. Ketika ada seorang Ansor, jadi kesakitan yang datang itu justru dari teman sendiri, Pak. Kalau orang lain yang mengejek kita, mencela kita itu kita anggap kecil. Tapi kalau teman sendiri, teman seperjuangan sendiri yang mencela kita, itulah ujian. Nabi SAW ditanya yang paling berat yaitu ketika Hunain, ketika Rasulullah membagi ghanimah, ada pemuda Ansor yang dari belakang mengatakan, sungguh ini pembagian yang tidak adil. Wow, itu paling menyakitkan hati. Sehingga Rasulullah panggil orang Ansor dan kemudian beliau pun khutbah bayan sambil menangis, sehingga semua orang Ansor pun menangis. Seperti itu. Dicaci maki orang-orang nggak apa-apa, tapi teman sendiri yang artinya bermasalah dengan kita, maka itu juga ujian. Sehingga Nabi mengatakan rahimahullah, semoga Allah SWT merahmati saudaraku Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa alaihissalam dikurang ajari oleh Bani Israel itu. Enggak ukuran itu Bani Israel dalam artinya memberikan ujian kepada Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel baru saja diselamatkan dari Fir'aun dan tentaranya. Begitu sampai di seberang langsung minta, Musa tolong buatkan untuk kami patung seperti mereka. Coba, kurang ajar banget ya.
Tapi Nabi Musa alaihissalam sabar. Maka ketika orang Ansor yang berkata seperti itu, Nabi mengatakan semoga Allah merahmati Musa alaihissalam. Musa alaihissalam disakiti, artinya dalam hal seperti itu lebih daripada aku, tapi dia bersabar. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru ya seperti itu. Kalau dari Fir'aun dan bala tentaranya enggak apa-apa, tapi dari Bani Israel sendiri yang masih berbuat kurang ajar kepada Nabi Musa ini yang beratnya. Nah, seperti itulah di antara kita, maka di antara kita itu hendaknya saling menjaga hati. Saling menjaga hati, karena usaha atas hati harus dikerjakan dengan kehati-hatian dan sambil menjaga hati teman-teman kita. Bagaimana cara menjaga hati? Afsus salam, sebarkan salam. Ini kita yang kurang sekarang. Kargun ketemu kargun, kayak kargun ketemu salafi, enggak mau salam. Ini saya perhatikan di kebun jeruk sendiri juga. Kita dikritik orang kampung. Ustaz, ya ada Pak. Orang tablik sekarang kok nggak kayak dulu ya? Apa bedanya? Orang dulu itu ketemu salam, sekarang orang nggak pada salam. Itu orang kampung belakang kebun jeruk itu. Oh iya, harus dibayankan lagi, sampaikan lagi supaya afsus salam bainakum, sebarkanlah salam. Nah, salam itu doa kesejahteraan. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adzullukum ala syai'in idza fa'altum wa tahabbtum afsus salam bainakum. Kalian gak akan masuk surga sehingga beriman, tidak akan beriman sehingga kalian satu dengan yang lain saling mencintai. Maka aku beritahu kalian amalan jika kalian kerjakan akan wujud mahabbah di antara kalian. Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kita. Sehingga sahabat itu jalan berdua, kemudian dipisah oleh pohon, ketemu salam. Kemudian dari kejauhan tempatnya nggak rata, baru kelihatan kepalanya aja langsung duluan salam, baru kelihatan kepala, dari kejauhan assalamualaikum. Kita hari ini nggak ada, habis ahbab ketemu ahbab nggak salam, kiamat. Karena udah nggak ada mahabbah, udah dipenuhi kebencian hati kita, dirasuki setan. Syekh Nurdin itu beliau memuji adiknya Syekh Ustadz Sofyan Nur. Karena Ustadz Sofyan Nur ini mengamalkan sunnah. Sama-sama di kamar, di rumah, keluar dari kamar ketemu salam, assalamualaikum. Bangun tidur duluan, maka yang bangun tidur duluan dia ketika saudaranya bangun tidur belakangan, maka yang duluan dia ucapkan salam kepada yang baru bangun. Bangun tidur pun salam. Di kita hari ini nggak ada, bangun tidur nggak salam. Ketemu sebelum sahabat jalan berdua, dalam riwayat mereka hanya dipisahkan oleh pohon. Begitu ketemu pohon seberapa sih jaraknya, misalnya berapa lama? Cuma 30 cm kali 30 cm. Ketemu udah salam lagi. Afsus salam bainakum, sebarkan salam ya. Maka akan wujud mahabbah, akan ada kasih sayang di antara kita. Dan memuji saudara kita dari balik punggung. Di antara asbab wujudnya mahabbah, kita memuji teman-teman kita. Nabi SAW memuji sahabat-sahabatnya ketika tidak ada, bahkan yang belum Islam pun dipuji. Sayyidina Khalid bin Walid sebelum Islam pun dipuji oleh Nabi. Di antara yang menyebabkan ketertarikan beliau untuk masuk Islam itu disampaikan oleh saudaranya yang masuk Islam duluan. Khalid, tadi kamu ditanyakan terus, padahal siapa Khalid? Orang yang menyebabkan 70 orang sahabat syahid di perang Uhud. Tapi waktu Fatah Mekah, sebelum Fatah Mekah, waktu Hudaybiyah, waktu Umratul Qadha, Nabi SAW bertanya kepada saudara laki-lakinya Sayyidina Khalid, di mana Khalid? Orang seperti Khalid itu enggak pantas terus hidup dalam kejahilan. Kapan dia masuk Islam? Cari, ditanya. Orang yang belum masuk Islam pun dipuji, dibicarakan kebaikan-kebaikannya. Maka kalau ingin wujud ya mahabbah di antara kita,
maka hendaknya kita harus saling memuji teman-teman kita di balik punggung. Kemudian tinggalkan ghibah. Dalam hadis katakan tidaklah ghibah masuk di antara kedua orang kecuali akan menyebabkan kebencian di antara dua orang itu. Jangankan orang lain, saudara kandung, dua orang saudara kandung. Kok saudara kandung sudah saling menghibah, maka yang pertama kali azab untuk keduanya yaitu apa? Allah cabut rasa cinta dari keduanya, satu dengan yang lain nggak ada rasa cinta lagi. Jadi siksaan yang kes untuk orang yang saling menghibah di dunia itu, Allah SWT angkat mahabbah dari hatinya, nggak akan mencintai satu dengan yang lain. Itu bahaya. Dalam dakwah ini modalnya kita adalah cinta. Dakwah tidak tidak dasari dengan cinta, ya lama-lama kita akan bosan, akan capek. Cinta itulah yang membuat kita terus bersemangat dalam dakwah. Belajar mencintai satu dengan yang lain. Maka jangan menghibah, jangan bicarakan keburukan orang lain. Harus bertaubat. Itu dosa besar. Itu dosa besar. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan akan wujud mahabbah yaitu dengan saling memberikan hadiah. Tahadu tahabu, salinglah memberikan hadiah, maka akan wujud mahabbah di antara kalian. Ini amal-amal yang mewujudkan asbab-asbab mahabbah di antara kita ini. Tahadu tahabu. Hadiah tidak harus berupa harta, tidak harus berupa barang. Hadiah bisa berupa amal. Hadiah berupa amal itulah yang enggak diketahui, tapi tahu-tahu Allah tanamkan dalam hati kita mahabbah, cinta. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, maka saling berikan hadiah, hadiah amal. Kita baca Yasin, kita baca surah Al-Mulk, kita baca surah Al-Waqi'ah, baca surah Ar-Rahman, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bacaan apa saja, maka kita hadiahkan untuk teman-teman kita, teman-teman seperjuangan kita, untuk syuro-syuro kita, para penanggung jawab di daerah kita, baik yang sudah wafat ataupun yang masih hidup. Maka nanti Allah SWT akan satukan hati kita. Kita memang harus adalah perasaan, tapi jangan sampai benci itu keterlaluan. Nabi SAW mengatakan, ahabib haunama asa ayakuna bagi juga yaumama wa bagi haunama asa ayakuna habibaka yaumama. Jadi kalau mencintai seseorang itu juga jangan berlebihan. Bisa jadi suatu hari kamu membencinya. Dan kalau membenci seorang itu jangan berlebihan, yang wajar-wajar saja. Bisa jadi suatu hari kamu akan mencintainya. Kalau kita membenci seorang sudah keterlaluan, suatu saat kita harus mencintainya, jadi gengsi, akhirnya nggak mau mencintai. Jadi benci, cinta itu yang wajar aja, ya biasa-biasa saja. Maka ya alhamdulillah, seperti saya setiap hari, setiap pagi baca Yasin, baca wirid-wirid zikir, sebelum baca zikir, karena saya juga ambil zikir wiridan dari Kiai Mukhlisun, Thariqah Syadzaliyah. Maka sampai sekarang juga masih hadiah kepada masyayikh, mulai dari Maulana Ilyas, Maulana Yusuf, Maulana Inamul Hasan, Maulana Zubair, kemudian syuro-syuro dunia ketika itu yang 9, yang 10 itu, kemudian yang masih hidup, masyayikh hidup, Rewin, guru-guru saya yang sudah wafat, yang masih hidup, saya kirimi terus Fatihah. Kemudian syuro-syuro kita yang sudah wafat semua, syuro-syuro Indonesia, Kiai Uzairan, Kiai Mukhlisun, Kiai Abdul Halim, ini orang-orang Pak yang baru juga, Pak Shoaib, Ustaz Lutfi, itu kita kirimi hadiah terus Fatihah, yang ada di Medan, yang sudah hidup, yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, supaya rohaniah kita nyambung. Jadi tetap jangan sampai karena perselisihan terus kemudian putus. Kita harus mencintai mereka. Jadi ada yang mengatakan, saya suka bayan bahwa perselisihan kita hendaknya sehebat apapun istilah di antara kita, jangan sampai
memisahkan, jangan sampai menghilangkan mahabbah di antara kita sebagaimana Sayyidina Ali dan Muawiyah. Ya ada aja yang mengatakan, oh enggak, ini ikhtilaf kita enggak kayak begitu. Ya, terus kalau enggak begitu, mana ada ikhtilaf yang lebih hebat daripada itu? Di mana satu dengan yang lain saling bunuh-bunuh, 100.000 orang jadi korban. Tapi waktu sholat ya bareng, waktu makan bareng. Habis itu balik ke barisan masing-masing, perang lagi. Tapi waktu sholat bareng lagi, makan bareng lagi. Nah, hakim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seperti itulah hendaknya kita dengan orang-orang yang bersih dengan kita. Ya kita tetap dalam segi usul, dalam segi arahan kita istikhlas. Saya Nizamuddin Kebon Jeruk sudah. Adapun dalam hal muamalah muasyarah ya biasa aja. Jangan sampai ada kebencian, sampai dia menikahkan anaknya kita nggak mau datang diundang, dia meninggal kita nggak takziah, itu keterlaluan. Nah, itu udah nggak normal itu. Sampai seperti itu dulu awal-awal. Nah, sampai tetangganya yang SA meninggal dunia nggak mau takziah, itu kan keterlaluan. Tetap kita harus takziah, antar jenazahnya, sholati jenazahnya. Kalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arahan kerja istikhlas, satu arahan. Tapi dalam muamalah, dalam bermuasyarah, hendaknya jangan sampai ada sedikit pun perasaan benci, dendam, iri, permusuhan, jangan sampai. Tetap mereka adalah saudara muslim kita. Kalian dirahmati Allah SWT, kita usahakan kerja itu seperti itu. Dan itu sunnah paling besar, yang paling berat memang. Sering saya sampaikan juga, Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, ya gulam, ini istata'ta an tusbi'a tumsiha wa laysa fi qalbika hishun li ahad faf'al wa dzalika min sunnati. Wahai anak muda, bila kamu bisa berbagi hari bersore hari, siang hari, malam hari, dalam keadaan hatimu bersih, tidak ada permusuhan, tidak ada perasaan yang enggak enak, dengki, iri, dendam kepada seorang muslim pun, maka lakukanlah. Dan ketahuilah itulah sunnahku yang maha besar, itulah sunnahku yang maha agung. Memang paling berat itu, memang paling berat. Hanya orang-orang illa man rahimahullah, orang-orang yang betul-betul dirahmati Allah yang diberi seperti itu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kepada pendahulu-pendahulu kita, pada dalam Al-Quran kan bahwa dia berdoa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang mendahului kami beriman. Jadi bukan hanya yang mentaskil kami, bukan kita mendoakan, bukan hanya orang-orang yang menjadi asbab Islamnya kita, imannya kita. Ibaratnya dalam dakwah kita tidak hanya mendoakan siapa yang mentaskil kita dulu, tidak. Pokoknya siapapun, meskipun dia ikut dakwahnya setelah kita, tapi dia mendahului kita, meninggal dunia lebih dulu dari kita harus doa untuk mereka, memuliakan mereka. Jadi nasabaquna bil iman, orang yang mendahului kami dalam beriman. La tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan kau jadikan dalam hati kami adalah sifat ghil, permusuhan, perasaan gak enak, iri, dengki, dendam dan lain sebagainya kepada orang-orang beriman. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini asbab-asbab yang Rasulullah beritahukan di dalam kumpulan beberapa hadis, tidak di dalam satu hadis, tapi beberapa hadis yang saya sampaikan. Resep dari Nabi untuk wujudnya istima'iyat, untuk wujudnya mahabbah di antara kita. Mengucapkan salam, membicarakan keburukan di balik punggungnya dengan cara memuji-muji kebaikannya, kemudian kita saling memberikan hadiah kepada sesama kita, tahadu tahab, saling memberikan hadiah, membicarakan manaqib, kelebihan-kelebihan teman kita, saudara kita. Itulah. Dan fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik, berlemah lembut dalam berbicara. Di antara asbab wujudnya istima'iyat, wujudnya mahabbah, yaitu kita pembicaraan yang lemah lembut, bahasa yang lembut, yang tidak menyakiti siapapun, yang tidak menyinggung siapapun. Kita belajar merendahkan suara kita, merendahkan suara di hadapan Nabi SAW. Sahabat diperintah
supaya mereka merendahkan suaranya. Itu adab kepada Nabi dalam majelis musyawarah, apalagi kalau di masjid. Maka kita tahan diri kita. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, satu ketika, satu kali saja beliau memaksakan pendapatnya waktu Hudaybiyah, maka beliau menyesal. Bahkan beliau berharap amal ibadahnya seumur hidup diterima oleh Allah untuk menebus satu kesalahan yang beliau buat. Bahkan ketika itu Nabi SAW mau menerima wahyu, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melihat dari kejauhan. Biasa kan Rasulullah kalau menerima wahyu ada tanda-tandanya seperti memikul beban yang berat. Maka dari kejauhan, wah ini jangan-jangan Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah tentang azab untuk saya karena saya berteriak-teriak dalam musyawarah. Maka Sayyidina Umar langsung memisahkan diri dari rombongan. Takut kalau Allah turunkan azab, biar turun atas diri beliau saja, yang lain jangan sampai kena. Itu sekali saja teriak-teriak dalam musyawarah. Maka harus dijaga. Usaha dakwah ini usaha yang penuh dengan kewibawaan. Harus dijaga kewibawaannya. Dan kewibawaan dakwah bergantung kepada kewibawaan dalam musyawarah. Kalau musyawarah kita sudah tidak ada kewibawaannya, udah nggak ada kewibawaan dalam amal yang lain. Maka musyawarah harus dijaga kewibawaannya, harus dijaga adab-adabnya. Jangan meninggikan suara. Maka ini yang dirahmati Allah SWT, ini diantara asbab-asbab wujudnya istimaiyat di antara kita. Meskipun kita sedikit, kerja sedikit, tapi dikerjakan dengan istimaiyat, maka akan mendatangkan keberkahan, akan mendatangkan hasil yang banyak. Tapi kalau kelihatannya kita banyak, tapi tidak dikerjakan dengan istimaiyat, maka kelihatannya hasilnya banyak, tapi ternyata nggak ada apa-apanya. Maka mahabbah satu dengan yang lain, saling mencintai. Satu ketika Nabi SAW ngirim jemaah pertama, yang dikirim itu nggak ada amirnya. Maka karena nggak ada amirnya, masing-masing ambil keputusan. Nah, setelah pulang ke Madinah, ternyata mereka pulang dalam keadaan bercerai-berai, bertengkar. Maka Rasulullah marah sekali kepada mereka. Umat-umat terdahulu Allah hancurkan karena perselisihan di antara mereka. Kalian aku kirim dalam keadaan satu hati, kenapa balik seperti ini? Maka sejak itu jamaah yang diantar Nabi selalu beliau tunjuk amirnya siapa. Amir, harus ada amir. Untuk hilangnya itu harus ada amir. Dengan keamiran itulah maka hilang perselisihan. Hadirin dirahmati Allah SWT, sehingga Nabi memberikan bayan hidayah tentang hak-hak amir itu sedemikian rupa, sehingga Rasul mengatakan seandainya amir kamu adalah budak dari Habasyah yang pendek, hidungnya pesek seperti kismis. Kismis itu anggur yang dikeringkan itu, seperti itu, keriting. Kalian harus mentaatinya. Bahkan meskipun amir kamu berbuat dosa besar, selama dia tidak menyuruh kamu melakukan dosa besar, kamu tetap harus taat kepadanya. Itu padahal seandainya meskipun dia tuh melakukan dosa besar, itu urusan dia dengan Allah. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, di akhir-akhir zaman beliau menjelang wafatnya, pernah 1 tahun beliau nggak mau keluar. Kenapa? Karena ketika itu khalifahnya sudah diambil alih. Khalifahnya ketika itu Sayyidina Yazid bin Muawiyah, yang menurut beliau ini orang fasik. Dalam pandangan beliau ini orang fasik, ini nggak harus ditaati. Maka ketika diberangkatkan jemaah, beliau nggak mau keluar. Tapi habis itu tahun depannya beliau nyesal. Apa hubungannya saya dengan dia? Dia fasik, itu urusan dia dengan Allah. Saya selama dia menyuruh saya kepada kebaikan, nyuruh keluar jalan Allah, saya harus taat. Maka tahun berikutnya dia keluar lagi sampai akhir hayatnya, sampai umur 92 tahun pergi ikut ke Istanbul, penalukan Istanbul, Turki. Beliau pun ikut ke sana. Jadi nggak ada urusannya amir begini, itu urusan dia dengan Allah. Selama dia nggak menyuruh saya berbuat maksiat, nggak menyuruh saya berjudi, berzina, saya tetap harus taat kepada dia. Sampai seperti itu Nabi SAW menjelaskan hak seorang amir. Karena apa? Dalam ketaatan kepada amir, dalam istimaiyat itulah ada pertolongan Allah SWT, yatuwah ma'al jamaah. Ya meskipun kita ya tetap harus berusaha semaksimal mungkin, tapi namanya manusia. Maka Nabi SAW berpesan, hendaknya kalian menghindari madhannatus sau',
Rasulullah juga mengatakan kepada kita, karena Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, zaman wahyu sudah berlalu, zaman wahyu sudah habis, kita sudah nggak bisa menilai orang dari wahyu. Rasulullah waktu masih hidup Allah kasih tahu, oh, ini orang munafik, tapi sekarang sudah nggak ada wahyu, kata Sayyidina Umar, maka kita menilai setiap orang dari zahirnya. Seperti apa zahir dia, itulah kita harus menilai. Batin terserah Allah SWT. Artinya ini orang ahli sholat, yang ahli tahajud, itu batin hubungan dia dengan Allah, tapi zahirnya di luar dia melakukan kefasikan, ya kita hukumi dia fasik. Seperti itu kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa zaman wahyu sudah berlalu, sekarang tidak ada wahyu lagi yang akan menjelaskan hakikat setiap orang. Di zaman Nabi, Rasulullah ngasih nama-nama munafik. Setelah Rasulullah wafat, kita nggak bisa menuduh, oh ini munafik, ini enggak. Tapi perbuatan zahir dia itulah yang akan kita nilai, kata Sayyidina Umar radhiyallahu. Maka hendaknya kalian menghindari, kata Nabi SAW, menghindari madzon atau sau, perbuatan-perbuatan yang menyebabkan orang lain berburuk sangka kepada kita. Kalau sampai kita melakukan sesuatu yang membuat orang lain berbuat buruk kepada kita, itu dosa kita. Kita yang salah. Memang kita nggak boleh, ahbab mampir di diskotik, kan biasa. Ahbab malah dakwahnya di diskotik memang kan. Tapi itu bawa botol lagi. Maka kita nggak boleh melihat kita secara zahir. Kita ketika teman-teman suudzon kepada kita, itu bukan salah orang yang suudzon, itu ya salah kita. Kenapa kita melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain berbuat buruk kepada kita, bersangka buruk kepada kita? Maka Nabi mengatakan, hendaknya kalian menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan orang lain berprasangka buruk. Artinya jalan di atas jalan ketakwaan, jalan yang lurus, tertib yang lurus, tertib usul yang lurus. Maka seperti itu hadirin Allah SWT, kita akan terjaga, dan usaha dakwah ini juga akan terjaga. Dan juga untuk terpeliharanya usaha dakwah ini ya dengan kesederhanaan. Dengan kesederhanaan. Semua serba sederhana, pakaian disederhanakan, makanan disederhanakan. Kita sudah harus belajar, ya makan satu lauk. Ini pagi menunya ayam, siang makannya kambing, malam menunya ikan, ikan. Jangan satu sekali makan, menu seminggu ditaruh di depan kita. Sehingga yang di dapur itu kasihan, nggak pernah istirahat. Kita terlalu mengada-ada dalam hal itu. Boleh tanya, biasanya kalau Mas Syekh datang pun juga, Mas Syekh kalau datang Indonesia bingung dia mau makan apa, saking banyaknya ya. Kalau di Nizamuddin kan menu itu 1-2. Di sini menunya macam-macam, bingung mau makan yang mana. Kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita biasakan. Itu cara menjaga dakwah itu seperti itu. Seperti sahabat, aqalluhum takallufan, abarruhum quluban, wa a'makuhum ilman, wa aqalluhum takallufan. Sifat sahabat, mereka adalah orang-orang yang paling bagus hatinya, paling bersih hatinya, paling dalam ilmunya, dan mereka adalah orang yang paling sedikit neko-nekonya. Artinya mereka orang yang paling sederhana, semua pakaian sederhana, rumah sederhana, kendaraan, kalau kendaraan bisa bagus, kendaraannya bagus. Maksudnya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabat tuh mereka punya kuda itu enggak cuma satu, kuda 5, 10. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu ta'ala saja ada 70 ekor kuda. Jadi kalau ada temannya yang mau keluar nggak punya kendaraan, dipinjemin. Nah, ini pinjem. Jadi yang punya kendaraan banyak, jadi dia 70 ekor kuda. Rumahnya sedikit kecil biasa aja, kandangnya yang besar. Ya kan 70 kuda. Garasinya yang besar, mobilnya banyak, rumahnya yang kecil aja. Kalau kita bangun rumah seperti ini umpamanya, ya kalau mau nambah istri kan mikir, harus buatin rumah seperti ini. Kalau kita buat rumah kecil mau nambah istri kan ya buatin rumah kecil lah, bisa deh. Lebih lezat punya rumah biasa tapi istri 4 daripada rumah gede 1 istri 1. Atau rumahnya banyak di mana-mana tapi istrinya cuma 1. Kesini ya istri itu, nanti ke sana istri itu lagi. Hah? Gimana Pak? Ya kan?
Niat. Benar kan? Iya. Siap semua insya Allah. Iya, semoga Allah pilih. Ya, kalau kita buat rumah sederhana, cukuplah 250-300 juta. Buat rumah 5M. 5M bisa buat 5 rumah. Untuk yang sederhana biasa bisa 4 istri masuk situ. Insya Allah ya. Wah, pelan insya Allahnya. Takut ini, takut istri. Ya, sederhana. Sahabat sedang rumahnya biasa. Meskipun harta mereka melimpah, tapi rumah biasa, makanan biasa, kendaraan yang banyak. Ya, kendaraan banyak, rumah biasa sederhana tapi banyak. Seperti itu. Maka mudah-mudahan Allah beri taufik untuk amal, insyaallah. Beri keberanian. Yang masih bujang-bujang tuh niat aja, nanti Allah wujudkan. Jomblo-jomblo niat. Dan niatnya jangan saya nanti punya istri cuma satu, niat kok cuma satu. Hidupkan sunnah yang itu juga, ya, insyaallah. Tapi jangan sampai nambah istri malah dakwahnya habis. Ini bahaya. Dakwahnya harus tambah kencang. Mudah-mudahan Allah beri taufik untuk amal. Kita dengarkan nasihatnya Pak Haji Abdi. Pak Haji. Lah? Niat nambah istri. Boleh cuma niat. Insyaallah. Dan takaza tadi sudah sampaikan oleh Pak Haji Arifin. Jadi takaza tambahan saja. Kalau takaza nasional kan sudah jamaah negeri jauh 50 jamaah, IPB 200 jamaah, 4 bulan 40 hari. Kemudian takaza Gorontalo dengan Sulut dan Maluku Utara, jadi dekat. Jadi supaya dikirim jamaah ke sana sebanyak-banyaknya. Kerjasama di sini meliputi ketika mereka ada musda, kita juga para penanggung jawab boleh datang ke sana bantu mereka wusuli. Ketika mereka mau mengadakan cur-cur masturah juga bisa. Kerjasama di antara 3 markas ini saja. 3 provinsi ini, 3 provinsi saling bantu-bantu, saling ngirim jamaah untuk jamaah tiar. Kalau mereka punya mau adakan musdah, maka kita kirim jemaah dari sini untuk membantu tiar mereka. Kita juga minta dari mereka jemaah tiar untuk kesuksesan daripada daripada musyawarah daerah, dan juga jur-jur masturah, jur-jur pelajar, jur-jur ulama. 3 provinsi inilah saling bantu membantu. Dan kemudian alhamdulillah SWT, nah kemarin tambahan dari kami supaya di Gorontalo 2.700 masjid. 2.700 masjid yang sudah hidup 5 amal dan beberapa amal 700. Tinggal 2.000. Kami kasih bapak-bapak takaza, tolong dalam waktu 2 tahun 2.000 masjid itu sudah hidup 5 amal dan beberapa amal. Jadi kami ingin dengar 2 tahun yang akan datang Kargozari 100% masjid di Gorontalo sudah hidup amal. Tolong dipikirkan. Di beberapa daerah juga sudah tinggal 2 masjid. Kemarin 1 halakoh 25 masjid yang sudah hidup amal 23, tinggal 2 masjid. Kenapa nggak segera dihidupkan? Nunggu apa lagi? Ya, harus disengkak kayak lo. Ibarat orang naik sepeda harus digenjot supaya cepat sampai. Nah, kita usahakan seluruh masjid hidup amal hingga menjadi percontohan untuk provinsi-provinsi lain. Nggak ada halangan, nggak ada rintangan, nggak ada penolakan. Semua alhamdulillah welcome, menerima. Maka sudah waktunya kita hidupkan seluruh masjid dengan amal. Insyaallah Pak ya. Mudah-mudahan Allah beri taufik amal, kurang lebih mohon maaf. Subhanallah bihamdihi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya keluar. Jadi kalau ada yang tanya-tanya keluar. Gitu. Jadi nggak ada pertanyaan lagi, nanti di dalam munas juga nggak ada, dalam musda nggak ada pertanyaan, solusinya keluar. Ini keluar Allah tambah paham. Kalau nggak paham nanti ini berarti kurang keluar lagi biar tambah paham sehingga nggak ada pertanyaan lagi. Nah, insyaallah ya. Kemarin juga sudah saya sampaikan waktu di munas, bukan waktunya lagi pertanyaan masalah bikin tambah masalah. Dakwah sekian lama masalah nggak selesai, malah tambah lagi. Kapan selesainya masalah? Cara selesainya masalah datang ke munas, setorkan
kertas tafakut negeri jauh. Nah, itu yang harus diperbanyak, jangan masalah yang ditanyakan, jangan pertanyaan yang diperbanyak, kertas tafakut negeri jauh yang harus diperbanyak, maka akan selesai itu masalah. Insyaallah Pak ya. Kan kita sudah diajari ada masalah minta, tanya kepada Allah, sholat, doa pada Allah SWT. Nah, semua sudah jelas, al halalu bayyin wal haram bayyin, yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, sudah ada jelas. Jadi kalau ada apa-apa tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Pak ya. Insyaallah. Masalah posko ini dari yang pertanyaan. Jadi kita kan ada waktu sebelum Jorkunama kita ada buat posko. Saya sudah jelaskan sama Ustaz. Adalah untuk apa perlu dilanjutkan ya supaya ada kekuatan kerja dari takasa ini gitu. Dalam kerja dakwah kita yang pokok inti koli makomi. Yang lain setiap provinsi punya kiat mas, itu hanyalah kiat. Dalam kiat-kiat ini nggak ada batasan dari mas, oh ini boleh, ini nggak boleh, nggak ada. Kalau memang yang dibuat bahwa di sini positif, hasilnya bagus, menyebabkan teman-teman semangat, tapi Maulana In'amul Hasan rahmatullah mengatakan silahkan. Waktu itu beliau memberikan takaza supaya para penanggung jawab provinsi mereka turun ke daerah-daerah. Maka beberapa penanggung jawab Bopal sowan kepada beliau, kalau kami takaza nanti jauhlah satu kami banyak yang terbengkalai begini. Kata beliau, silahkan kamu takaza, tapi jauhlah satu jangan ditinggalkan. Silakan buat posko-posko, tapi jauhlah satu jangan sampai terbang. Jangan sampai gara-gara posko usuli kemudian jauhlah satu kita ketinggalan. Malam Sabtu dari kita ketinggalan. Nah, yang paling penting itu jauhlah satu itu. Pastikan kita ada di tempat, meskipun jauh kita pulang dulu jauhlah satu, habis jauhlah satu balik lagi ke posko, nggak apa-apa. Jangan sampai gara-gara itu jauhlah satu kita jadi kita nggak ikut. Sesibuk apapun kita, kalau itu sifatnya takaza, maka jauhlah satu kita pastikan ikut. Kecuali kita lagi nisab 3 hari, kecuali kita nisab 40 hari, 4 bulan, maka ya kita tinggalkan jauhlah satu. Tapi kalau cuma takaza, maka usahakan jauhlah satu. Kalau mau berangkat takaza, setelah hari jauhlah satu. Berjalan baru berangkat takaza. Begitu Nabi Musa lahir baru ketakutan dia. Dan dakwahnya Nabi Musa AS bisa dikatakan Allah asbab hancurnya. Ustaz, ini kan di Gorontalo yang baca itu sahabat itu ada 14 orang. Allah jadikan dakwahnya 14 orang itu 11 orang orang kebor. 11 orang. Jadi saya tanya sama Ustaz ini, sepanjang mereka itu tidak menyalahi, tidak ada niat menyalahi tertib dari berkebun jeruk dan tidak pernah terbukti menyalahi tertib kebun jeruk, dan ketika mereka buat arah bayan atau haitu sahabat mereka tidak pernah menyuruh ikhtilaf, tetap kepada lurus kepada istiqlas kepada arah Nizamuddin kebun jeruk. Apakah bisa kita untuk gunakan untuk dalam haitu sahabat untuk mengenal jajur bulanan di halako apa bisa atau memang sudah tidak bisa sama sekali? Ya, untuk masalah itu orang sini lebih paham. Jadi kalau memang beliau dari kami para ahli surau, keputusannya seperti itu. Selama tidak menyinggung masalah perselisihan dan tidak mengarahkan orang, artinya dia baca hayatus sahabat hanya baca hayatus sahabat bayan ya. Juga yang dibicarakan iman amal soleh itu tetap kita pakai. Apa yang Allah berikan kepada kita, ada kita niat gejala beliau pernah dan mengarahkan orang ya lebih bagus supaya habiskan dulu baru kemudian seperti itu. Ya, tetap kita rangkul mereka apa yang ada di khazanah Allah SWT supaya tetap yang ada pada kita yang sudah Allah beri belum habis. Insyaallah. Bawa nyadong yang di khazanah Allah ya malu ya. Kita minta itu aku kasih masih itu gunakan dulu, habiskan dulu. Masih ada lembu, masih ada sawah, ya dia di sana bayannya di rumah pun masih ada. Kalau dia di sana bayannya ngajak, kalau di rumah sudah nggak ada apa-apa seperti rumah Sayyidina Abu Bakar ya, baru berani ya Allah bayan di sana dia takaza ke negara jauh. Kalau dia di sana bayan, kemudian dia tasbih ayo balik ke Nizamuddin, ya bagus, nggak apa-apa. Baru ketika nggak ada, tapi kalau bayan di sana malah ikut ke sana, terus ke sini, ke sana, ke sini, ikut sana, ikut sini. Sementara nggak dikasih. Setiap kita AMP, iya sementara yang jawab kita ikut, kita ajak, tapi jangan dikasih tugas. Daerah-daerah ini, ataupun seandainya dikasih tugas, ya awasi betul, dikasih tahu, jangan bicara macam-macam.
Nggak ada lagi di mimbar kata yang ikram tidak di mimbar. salah umpamanya Ikram beliau itu di masih suprah. pegawai negeri umpamanya Mas. Ikram itu di suprah, bukan di Hatinya pun mimbar. menjerit. Nggak ada ikram mimbar. Dia nggak bisa sudah Ikram itu usaha di suprah, coba, beliau datang dan kita cuti kasih nggak jamuan dapat, ya. yang paling lezat, yang paling Hadirin mahal. dirahmati nggak Allah SWT, apa-apa. Tapi bukan di mimbar. bagi yang Allah SWT Mimbar ini sudah berikan amanah. kemudahan, Mimbar ini amanah. nggak ada alasan Mimbar ini untuk milik tidak melakukan Nizamuddin. setiap tahun. Jadi bukan milik kita. Ini satu-satunya Tentu amanah kata Hadrati, memajukan mimbar kerja itu dakwah. adalah mimbar Nizamuddin Dan itu dan amanah. satu-satunya cara untuk diamanahkan kepada kita untuk terselamatnya kita dari fitnah, Maka dan kita harus jaga selesainya betul-betul. fitnah. Insyaallah. Ya. Ketika pulang dari Ghazwah, Mana ini khidmatnya? Gak ada. orang Ansar sama orang Ada Muhajirin lagi berangkat. pertanyaan? Maka Nabi Jadi mengatakan, prinsipnya "Ayo, insya kita Allah, tinggalkan tempat ini." Kita Di tempat semua ini banyak kebun syaitan. jeruk Nizamuddin. Maka dijalankan selama Setuju, 3 insya hari Allah, ya? 3 malam, nggak boleh istirahat. Kita semua sudah Nggak boleh istirahat seperti kecuali itu. sholat saja. Maka insya Allah Nggak ada makan, tidak nggak ada lagi apa-apa. hal-hal yang Jalan 3 hari 3 malam. apa Sampai membuat dekat kita susah Madinah, insya Allah. saking capeknya, udah Kita- ngantuk, capek jadi satu. Seperti itulah insya Akhirnya Allah. pada berjatuhan dari Kalau ada punggung kendaraan. perasaan-perasaan lain mungkin Padahal musim panas, berjatuhan Apalagi, di atas insya Allah. pasir, panasnya kayak apa? Nizamuddin tetap kebun bisa jeruk. tidur saking capeknya. Jangan sampai cuma Seperti Nizamuddin. itulah Semua bilang Nizamuddin. resep dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nah. untuk menghilangkan fitnah. Jadi insya Allah seperti itu insya Allah. Pertengkaran, Jadi perselisihan, Nizamuddin hanya itu. kebun jeruk. Sudah insya Allah, dan ini Jangan orang-orang sibuk tua dengan hal kita itu, dari tapi Nizamuddin, saya Sibukkan dari diri kebun jeruk. dalam takaza. Dan Keluar kita terus, ini keluar. anak-anaknya 4 mereka. bulan belum selesai, 6 Ketika bulan, mereka 6 juga bulan datang selesai, memberi 8 bulan. nasihat, 8 maka bulan kita belum terima selesai, insya keluar Allah. setahun. Kita terima. Jangan Sehingga sampai tidak ada ada waktu lagi untuk membicarakan ikhtilaf, tidak ada waktu lagi untuk membicarakan perselisihan. Begini, Kalau setiap kita sibuk saya mau dalam takaza, keluar kalau dakwah, di tempat kami di Pohuwato masing-masing itu bawa jemaah, nggak ada waktu kan lagi sudah untuk bicarakan 5 bulan lalu ada setan nggak akan markas datang di tengah-tengah kita. di Halakalim itu. Itu resep. Itu sunnah juga. Apa markas yang saudara dibuat Nabi kita, itu sunnah. tapi tidak begitu Sunnahnya ketika agresif, terjadi makanya kita ikhtilaf, santai sampai meningkatkan takasa-takasa. Sekarang Sampaikan itu diri sudah ada sampai jamaah nggak ada yang waktu dikirim. untuk Kemarin bicara. ada penanggung jawab Popa itu, ada Kalau jamaah masih yang bicara, berarti dikirim, kita belum capek. kemudian mendatangi satu persatu faisalat halakah. Capek kan di dalam Untuk takaza, mengajak gerak buat lagi. Malam Sabgo Jari baru lagi di Sampai halakah Allah yang satu SWT lagi. hilang. Kira-kira apa Sehingga nggak ada kesempatan yang kita untuk bisa mau saling sampaikan ke mengcounter, sana? untuk saling membantu. Iya, antisipasi Nggak ada apakah waktu. kita bisa Sibuk. bicara yang kita ketahui tentang Itu sunnah. keadaan sekarang. Kita Apa juga yang takut buat di dekat Nabi itu apa, sunnah. tadi istiqlas itu kan. Nah, sementara Termasuk sunnah dalam jamaah ikhtilaf, telah dikirim, menyibukkan diri kemudian dalam mengajak kepada teman-teman Keluar. kita di halakah Pupaya Waktu 2 halakah itu yang awal-awal terbaru ikhtilaf. ini kemarin tahun sudah bergerak, kemudian mentasik 2000. untuk bikin malam Sabgo Jari. 17. Saya juga bingung baru apa kira-kira yang mau Saya di Mbak Haji ketika Abi saya keluar akan datang 4 ke bulan halakah ke mereka untuk Pakistan. Ya, waktu itu mendatangi kita penanggung jaga jawab halakah sekali itu untuk ke kira-kira IPB, ada datang pertanyaan-pertanyaan sekali dari ke IPB. mereka, mungkin apa yang kira-kira yang bisa kita jawab. Terus pas sampai di Haweli ketemu sama orang-orang ahli syura, masyayikh-masyayikhnya. Ditanya gimana Jadi kabarnya? insya Allah Alhamdulillah. Indonesia gimana? masyarakat di markas di provinsi. Ini apa hadir istimewa? Jadi untuk itu ya kemarin keluar 4 keputusan bulan setiap syura tahun. juga Masya supaya Allah. Ya, ini seperti yang kita akan menyelesaikan buat masalah. kepada ketika ada Kalau interaksi semua dengan orang keluar, saudara sibuk kita di keluar, SA, maka akan selesai kita masalah. datangi, kita kasih Nggak arahan, akan ada kita berselisih. rutukan. Kalau memang beliau nggak Adanya mau ya perselisihan karena kita nggak keluar. minta supaya cari Maka masjid-masjid yang belum ada, ada amal. kesempatan untuk saling melihat kekurangan orang, Jadi kesalahan. tidak, kita akan nusrah mereka, carikan rute. Kalau Nah, ini mereka yang dirahmati Allah datang ke Subhanahu wa kita, taala, minta dan datang dalam musyawarah. hendaknya Tapi kita kalau tidak mau ya perbaiki kita amalan arahkan supaya infraji mereka kita. datang ke masjid-masjid yang Karena tidak ada Sa'ad amal Hafizahullah sering dan menyampaikan untuk bahwa menghidupkan amal di sana. adanya Kemudian perkelahian, adanya kalau tidak perselisihan mau itu ya pasti kita minta supaya karena beliau, ada di antara kita kembali yang ke tempat asal, melakukan ke tempat dosa semula, dalam dengan kesendirian. hikmah, dengan kasih Dosa dalam sayang, kesendirian. bukan dengan kekerasan. Maka kita banyak-banyak istighfar waktu itu, istighfar kepada Allah Subhanahu Kalau wa taala mereka marah kita diam. supaya Allah Subhanahu wa taala segera memperbaiki Iya. keadaan. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus kita paham, harus kita memahami ini segala sesuatu, ya satu musyawarah, satu istikharah. Tunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istikharah dan musyawarah, musyawarah dan istikharah. Itu dua perkara yang harus kita pegang. Insya Allah ya, jadi sudah seperti itu. Setiap Tadi ada, menghadapi sesuatu, kalau ada kita jemaah yang musyawarah bergerak, dan istikharah. ada jemaah yang bergerak, Minta petunjuk kepada kemudian Allah. jemaah ini tidak membawa surat dari Nah, ini yang dirahmati arahan Allah kebun Subhanahu jeruk, wa taala. nah,
dengan Tapi otomatis kita harus kita ingat tidak bahwa bisa kita dalam musyawarahkan. dakwah ini juga akan selalu ada Siendeng lah, ujian. maksudnya seperti itu. Yang diuji itu bukan orang-orang Ini baru supaya saja, kita tidak orang-orang anu ya, lama. supaya kita tidak ada Bahkan semakin lama dalam tidak ada dakwah dusta akan di antara tambah kita. besar Kan seperti ujian. itu. Asyadunna sebalaan Jadi ini enggak. orang yang paling Jadi besar ujiannya seperti itu para Pak nabi. Haji Abdi mungkin ada Cuman penjelasan. ketika Nabi itu nggak ada ujian. Karena supaya Justru jelas kita ini Nabi kan menghadapi surah semua ujian tinggal yang baru paling kalau berat. ada begini-begini Semua Nabi. nanti Terutama Nabi Ulul Azmi. Dikatakan Nabi Ulul Azmi ujiannya paling besar. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. jadi begitu insyaallah kita akan tolak jemaah yang tidak akan Nabi yang tidak membawa surat dari arahan kebenaran. Begitu Maulana kan? Di dalam dakwah ini Ya. dan dakwah ini aku telah Datang ke markas disakiti di kita. mana tidak ada Tapi kalau seorang mereka nabi tidak pun mau yang biasa disakiti. mereka tidak mau Maulana. Iya, Ketika jadi ada orang Ansor surah-surah kemarin kebangkitan yang bahwa datang itu justru kalau dari ada teman jemaah sendiri. dari luar yang tidak Kalau membawa orang surat lain yang jalan, mengajak kita yang dari mencela markas kita itu kita anggap itu kita ajak Tapi mereka kalau ke markas. teman sendiri, teman Kemudian seperjuangan kalau sendiri mereka mau kita musyawarahkan, yang mencela kita maka itu kita ujian. kasih rute mereka. Tapi kalau mereka Nabi nggak SAW mau ditanya datang, yang paling ya berat maka itu kita ketika Hunain, arahkan ya ketika kalau Rasulullah begitu kami membagi nggak ghanimah, akan mencarikan ada pemuda rute. Ansor Kalian cari yang dari masjid-masjid belakang yang belum mengatakan ada amal. sungguh ini pembagian Silakan yang cari tidak sendiri, adil. jangan ke Itu paling mahalah-mahalah. menyakitkan hati. Masih banyak kok masjid yang belum hidup Sehingga amal. Rasulullah panggil orang Ansor dan kemudian beliau kalau pun mereka juga tetap khutbah nggak mau bayan masih sambil menangis mendatangi sehingga semua orang Ansor mahalah pun khususi ke penanggung jawab ya Seperti kita kasih itu. tahu mereka dengan hikmah supaya caci maki orang kembali nggak ke apa-apa, tapi asalnya. teman sendiri Insyaallah. Ya, yang artinya bermasalah dengan kita. Itu juga ujian. Sehingga Nabi mengatakan rahimahullah, semoga Allah SWT merahmati saudaraku Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa alaihissalam dikurang ajari oleh Bani Israel. Nggak ukuran itu Bani Israel dalam artinya dan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Bani Israel baru saja diselamatkan dari Fir'aun dan tentaranya. Begitu sampai di seberang langsung minta, Musa tolong buatkan untuk kami patung seperti mereka. Coba, kurang ajar banget ya. Tapi Nabi Musa AS sabar. Maka ketika orang Ansor yang berkata seperti itu, Nabi mengatakan semoga Allah merahmati Musa alaihissalam. Musa alaihissalam disakiti, artinya dalam hal seperti itu lebih daripada aku, tapi dia bersabar. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru ya seperti itu. Kalau dari Fir'aun dan bala tentaranya enggak apa-apa, tapi dari Bani Israel sendiri yang masih berbuat kurang ajar kepada Nabi Musa ini yang beratnya. Nah, seperti itulah di antara kita, maka di antara kita itu hendaknya saling menjaga hati. Saling menjaga hati. Karena usaha atas hati harus dikerjakan dengan kehati-hatian dan sambil menjaga hati teman-teman kita. Bagaimana cara menjaga hati? Afsus salam, sebarkan salam. Ini kita yang kurang sekarang. Kargun ketemu kargun, kayak kargun ketemu salafi. Enggak mau salam. Ini saya perhatikan di kebun jeruk sendiri juga. Kita dikritik orang kampung. Ustaz, ya ada Pak. Orang tablik sekarang kok nggak kayak dulu ya? Apa bedanya? Orang dulu itu ketemu salam, sekarang orang nggak pada salam. Itu orang kampung belakang kebun jeruk itu. Oh iya, harus dibayankan lagi, sampaikan lagi supaya afsus salam bainakum. Sebarkanlah salam. Nah, salam itu doa kesejahteraan. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altum wa tahabbtum afsus salam bainakum. Kalian enggak akan masuk surga sehingga beriman, tidak akan beriman sehingga kalian satu dengan yang lain saling mencintai. Maka aku beritahu kalian amalan jika kalian kerjakan akan wujud mahabbah di antara kalian. Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Sehingga sahabat itu jalan berdua, kemudian dipisah oleh pohon, ketemu salam. Kemudian dari kejauhan tempatnya nggak rata, baru kelihatan kepalanya aja langsung duluan salam, baru kelihatan kepala, dari kejauhan assalamualaikum.
Kita hari ini nggak ada. Habis ahbab ketemu ahbab nggak salam. Kiamat. Karena udah nggak ada mahabbah. Udah dipenuhi kebencian hati kita. Dari rasuki setan. Syekh Nurdin itu beliau memuji adiknya Syekh Ustadz Sofyan Nur. Karena Ustadz Sofyan Nur ini mengamalkan sunnah. Sama-sama di kamar, di rumah, keluar dari kamar, ketemu assalamualaikum. Lalu bangun tidur duluan, maka yang bangun tidur duluan dia ketika saudaranya bangun tidur belakangan, maka yang duluan dia ucapkan salam kepada yang baru bangun. Bangun tidur pun salam. Di kita hari ini nggak ada bangun tidur nggak salam. Ketemu sebenarnya sahabat jalan berdua dalam riwayat mereka hanya dipisahkan oleh pohon. Begitu ketemu pohon seberapa sih jaraknya, misalnya berapa lama? Cuma 30 cm kali 30 cm. Ketemu udah salam lagi. Afsyus salam bainakum, sebarkan salam ya. Maka akan wujud mahabbah, akan ada kasih sayang di antara kita. Dan memuji saudara kita dari balik punggung. Di antara asbab wujudnya mahabbah, kita memuji teman-teman kita. Nabi SAW memuji sahabat-sahabatnya ketika tidak ada. Bahkan yang belum Islam pun dipuji. Sayyidina Khalid bin Walid sebelum Islam pun dipuji oleh Nabi. Di antara yang menyebabkan ketertarikan beliau untuk masuk Islam itu disampaikan oleh saudaranya yang masuk Islam duluan. Khalid, tadi kamu ditanyakan terus. Padahal siapa Khalid? Orang yang menyebabkan 70 orang sahabat syahid di perang Uhud. Tapi waktu Fatah Mekah, sebelum Fatah Mekah, waktu Hudaybiyah, waktu Umratul Qadha, Nabi SAW bertanya kepada saudara laki-lakinya Sayyidina Khalid, di mana Khalid? Orang seperti Khalid itu enggak pantas terus hidup dalam kejahilan. Kapan dia masuk Islam? Cari, ditanya. Orang yang belum masuk Islam pun dipuji, dibicarakan kebaikan-kebaikannya. Maka kalau ingin wujud ya mahabbah di antara kita, maka hendaknya kita harus saling memuji teman-teman kita di balik punggung. Kemudian tinggalkan ghibah. Dalam hadis katakan tidaklah ghibah masuk di antara kedua orang kecuali akan menyebabkan kebencian di antara dua orang itu. Jangankan orang lain, saudara kandung, dua orang saudara kandung. Kok saudara kandung sudah saling menghibah, maka yang pertama kali azab untuk keduanya yaitu apa? Allah cabut rasa cinta dari keduanya, satu dengan yang lain nggak ada rasa cinta lagi. Jadi siksaan yang kes untuk orang yang saling menghibah di dunia itu, Allah SWT angkat mahabbah dari hatinya, nggak akan mencintai satu dengan yang lain. Itu bahaya. Dalam dakwah ini modalnya kita adalah cinta. Dakwah tidak dasari dengan cinta, ya lama-lama kita akan bosan, akan capek. Cinta itulah yang membuat kita terus bersemangat dalam dakwah. Belajar